akan kalian simpan, kalian cermati, dan catat apabila ada hal-hal yang diperlukan. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan setelah pemutaran video berikut ini. Selamat menikmati. Kisah sedekah 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Di suatu siang, ketika Fatimah sedang memintal bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Fatimah menatap suaminya lalu menggeleng. "Tidak ada makanan di rumah. Aku hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan aku gunakan untuk membeli makanan Hasan dan Husain." Ali tersenyum kepada Fatimah. Lalu ia menawarkan dirinya untuk membelikan makanan bagi anak-anaknya. "Ya sudah, kembalikan uangnya. Aku akan belikan mereka makanan." Setelah Fatimah memberikan uangnya, Ali langsung keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah kami belum makan." Ali merasa iba, kemudian memberikan semua uangnya kepada si pengemis. Tidak lama setelah itu, Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Fatimah heran dan bertanya kepada Ali, "Mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menjawab, "Sesungguhnya uang yang kau berikan sudah aku sedekahkan semua kepada pengemis yang tadi aku temui." Fatimah terdiam, namun raut wajahnya sedih. Ali yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang sedang menjual untanya. Laki-laki itu pun menghampiri Ali. "Wahai Ali, berilah untaku ini." Ali menggelengkan kepala. "Saya ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang." Laki-laki itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, urusan uang belakangan." Lalu Ali bertanya lagi, "Memang berapa harga yang kau tawarkan?" Dan laki-laki itu menjawab, 100 dirham. Merasa harganya tidak terlalu tinggi, Ali akhirnya menyanggupi dan membawa unta itu. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Ali bertemu dengan laki-laki lain yang tertarik dengan untanya. Laki-laki itu bertanya, "Apakah kau berniat menjual untamu? Aku tertarik untuk membelinya." Mendengar hal itu, Ali merasa senang. "Benar, aku jual seharga 300 dirham." Orang itu pun setuju dan memberikan uang sejumlah 300 dirham kepada Ali. Selanjutnya Ali melunasi harga unta kepada orang pertama yang menjual. Selepas itu, Ali akhirnya tiba di rumah Rasulullah dan menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah engkau Ali, sesungguhnya Allah telah mengganti uang yang telah kau sedekahkan." Ya, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Setelah kalian menyaksikan video barusan, apakah ada yang pengen bertanya? Ya, silakan Mas. Mengapa kita tidak boleh bersifat kikir? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Mbak Alif. Betul sekali Mbak Alif ya. Kalau kita kikir atau pelit, maka kita tidak akan memiliki teman. Kenapa seperti itu? Karena sifat kikir adalah sifat ketidakpedulian pada orang lain. Kalau kita tidak peduli pada orang lain,
wa ta'ala. Ya, berikutnya Banyak bersyukur atas nikmat Allah. banyak bersyukur atas nikmat Allah ya. Berikutnya Melakukan kegiatan sosial dengan beribadah sedekah. ya betul sekali. Kemudian Mbak Revalina Aulia Selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat batin. ya betul sekali ya. Menghindari sifat tinggi itu dengan cara yang pertama meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Yang kita miliki itu adalah semua titipan dari Allah. Yang kedua, banyak bersyukur. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmat kepada kita ya. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan sosial. Artinya apa? Kalau kita memang punya harta berlebih, silahkan latihan untuk melakukan kegiatan sosial dengan cara berbagi ya. Yang terakhir, selalu memohon perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil ya. Jangan lupa berdoa. Nah, di sini ada dua gambar ya. Gambar sebelah kanan kira-kira gambar apa? Coba yang tahu tunjuk tangan. Ya, siapa ini? Mbak Akrimatul Hidayah. Sebelah kanan gambar apa? Orang yang bersedekah. Berarti ini contoh orang yang memiliki sifat apa? Dermawan. Betul sekali Mbak Akrimatul Hidayah. Tepuk tangan ya. Berikutnya yang kedua sebelah kiri ya. Di sini ada gambar apa? Coba sebelah sana. Yang tahu tunjuk tangan. Ya, silakan Mas bilang. Ini gambar apa? Orang yang Ya, orang yang sedang apa ini? Mengusir pengemis. Betul sekali Mas Dilan. Betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Mas Rama dan Mas Ivan. Tepuk tangan ya. Perhatikan ya. Ini adalah contoh sebelah kanan orang yang memiliki sifat dermawan dan sebelah kiri orang yang memiliki sifat kikir. Dan orang yang memiliki sifat dermawan ini yang patut kita contoh. Dan orang yang memiliki sifat kikir ini harus kita hindari. Itu. Nah, karena sudah selesai, sekarang kita diskusi kelompok ya. Nah, diskusi kelompok. Di sini Bulia memiliki 4 kisah. Perhatikan ya anak-anaknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini Bulia memiliki 4 kisah, terdiri dari 2 kisah orang yang dermawan dan 2 kisah orang yang kikir. Nanti tugas kalian adalah membaca, menganalisa, ditelaah ya. Contoh tersebut termasuk sifat dermawan atau sifat kikir. Setelah itu kalian tentukan perilaku tersebut sesuai dengan isi kandungan surat Al-Lail ayat berapa sampai berapa, dan sesuai dengan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari siapa. Bisa dipahami?
Ya, ditentukan ini termasuk kisah apa. Setelah itu sesuai dengan isi kandungan surat Al-Lail ayat berapa sampai berapa itu, dan dilanjutkan sesuai dengan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari siapa, Abu Hurairah atau Jabir bin Abdillah. Siapa? Sudah ya, ini pelajaran minggu lalu ya. Sudah selesai diskusinya? Bagi yang sudah selesai, silahkan kalian secara berkelompok lanjutkan kembali diskusinya. Yang mendapatkan kisah dermawan, silahkan dilanjutkan mencari hikmah dari sifat dermawan. Dan bagi kalian yang memperoleh kisah tentang orang yang kikir, silahkan dilanjutkan mengenai dampak dari sifat kikir. Silahkan. Silahkan dibacakan. Ayo, Ustaz. Tidak ada. Sebelah sini ada kesulitan nggak, Mbak? Tidak ada. Sudah selesai? Sudah. Sebelah sini sudah selesai belum? Sebelah sini sudah selesai? Berarti sudah selesai semua ya? Kalau sudah selesai semua, kita ice breaking dulu biar tambah semangat ya. Caranya seperti ini. Kalau dia bilang masih semangat, kalian jawab semangat, semangat, semangat sambil kepalkan tangannya, ya. Harus tampilkan wajah yang ceria. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Sekali lagi ya, masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Terima kasih ya. Kalian masih semangat. Kalian sudah diskusi kelompok. Sekarang presentasi hasil diskusi kalian. Ya, dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 dulu ya. 1 ya. Ya, silakan kelompok 1 Mas Gilang. Bisa Juana. Silakan dulu hasilnya. Salam dulu Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. 1, kisah ini termasuk kisah orang yang dermawan karena bapak dari keluarga. Kisah ini mau memberi pada saat keluarganya susah. 2, kisah ini sesuai dengan kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. 3, kisah ini sesuai dengan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sudah selesai? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sudah selesai. Sudah dijabarkan kisah dermawan. Karena apa? Karena walaupun dalam kesusahan, orang tersebut mau membantu orang lain. Ya. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Yang mau bertanya angkat tangan. Silakan Mbak Tias. Ya. Bagaimana cara mengembangkan sifat dermawan? Mengingat bahwa semua yang kita miliki hanya titipan Allah. Kita sebagai manusia adalah tangan panjang untuk memberi rezeki kepada orang lain yang kita miliki, maka tidak pantas untuk itu ya. Ya, betul sekali ya jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-temannya diperhatikan ya. Yang keras suaranya. dan sesuai dengan isi kandungan Muslim dari Dampak negatif dijauhi teman, dosa-dosa, penghalang, mempersempit rezeki, sumber akhirnya rumah sosial, tidak hanya tetapi tetap mau bersama. Sudah selesai? Sudah. Kalau
memerintahkan membeli air sumur itu kepada orang Yahudi. Terus memerintahkan mengumumkan pada penduduk Madinah untuk mengambil air secara cuma-cuma. Juga isi kandungan surat Al-Ma'idah ayat 1-7 yang menerangkan tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan tentang sikap dermawan. Hikmah dari sikap dermawan: 1. Mendapatkan pahala jika dijamin dari sikap pikir atau kafir, tidak mendapat ketentraman hidup di dunia dan di akhirat. 4. Mendapat ampunan, 5. Dicintai oleh Allah, 6. Dijauhkan dari asap neraka, disukai oleh teman-teman, 8. Dibuat banyak rezekinya, 9. Dijauhi dari musibah, 10. Gemar melakukan kegiatan sosial dengan berinfak dan bersedekah. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 kisahnya tentang sahabat Nabi ya, Utsman bin Affan yang memberi sumur dari orang Yahudi yang kemudian airnya itu disedekahkan pada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tidak tersebut kisah orang yang dermawan tersebut sesuai dengan ayat al-lain ayat 1-7 sesuai dengan ini kandungan hadis riwayat Muslim dari ya, betul sekali. Kelompok ini dapatnya tentang kisah apa? Orang yang dermawan ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada. Kalau tidak ada, kemudian cukupkan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kalian sudah berdiskusi kelompok, kemudian kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Sekarang tugas kalian adalah penilaian keterampilan
kelompok. Kemudian kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian dan kalian sudah menempelkan hasil kesimpulan dari keterkaitan surat Al-Wail dengan isi kandungan hadis riwayat Muslim ya. Sekarang adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Mbak Tias. Dan dilarang bersifat fikih sesuai dengan surat Al-Wail ayat 8 sampai 11 dan hadis riwayat Muslim dari Ya, terima kasih Mbak Tias ya. Betul sekali, kesimpulannya adalah kita itu dianjurkan untuk memiliki sifat dermawan sesuai dengan isi kandungan surat Al-Wail ayat 1 sampai dengan 7 dan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Setelah itu kita juga dilarang untuk bersifat fikih sesuai dengan surat Al-Wail ayat berapa? 8 sampai 11 dan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ya, terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini selesai, tapi kita masih punya penilaian. Kemudian akan mengetes pengetahuan kalian ya. Seberapa paham dengan pembelajaran hari ini? Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Nanti yang nilainya di bawah KKM atau di bawah 70 kalian revisi ya. Ada kesulitan? Iya, ada kesulitan. Sebelah sini ada kesulitan nggak Mbak? Ya, yang sudah selesai silahkan dikumpulkan sini ya, di koordinator sama lembaga semuanya. Ayo pada sini di koordinator sama. Sini Mbak Nabila ya. Mbak sini Mbak Nabila. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Kalian sudah mengisi lembar penilaian. Sekarang dia masih punya satu lagi. Tapi nanti kalian diisi di rumah ya. Di sini adalah lembar penilaian diri sikap spiritual ya. Kalian nanti diisi, dicetak sesuai dengan kebiasaan kalian. Ya, harus diisi sendiri dan harus jujur. Diisi di rumah, nanti ditandatangan oleh orang tua. Misalnya ini ya,